Perkenalkan, nama saya Anggus Ridiva dari kelas 2023B. Kali ini saya akan membahas tentang menelaah pendekatan objektif suatu karya sastra. Saya mengambil tema puisi. Berikut penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh atau ke penerapannya, langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari pendekatan objektif. Nah, jadi pendekatan objektif ini merupakan pendekatan yang sangat mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan karya sastra itu sendiri. Pendekatan ini memandang dan menelaah sastra dari segi intrinsik yang membangun suatu karya sastra. Pendekatan yang didasarkan pada suatu karya sastra ini secara keseluruhan. Nah, dalam buku Abidin 2010 diperjelas lagi bahwa pendekatan objektif itu adalah pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu menelaah pendekatan objektif dari suatu karya sastra, di mana saya mengambil tema puisi dengan judul Penerimaan Karya Chairil Anwar. Berikut puisi penerimaan karya Chairil Anwar. Baik, yang pertama yaitu tema. Media puisi itu adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. Nah, tema yang diangkat pada puisi penerimaan ini yaitu tentang percintaan, tentang seorang laki-laki yang masih memberi harapan kekasihnya untuk kembali meskipun sang kekasih sudah bersama orang lain. Ini tergambar dari bait pertama dan kedua, yaitu kalau kau mau ku terima, kau kembali dengan sepenuh hati, aku masih tetap sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ia beri kesempatan kepada seorang perempuan untuk kembali walau sudah bersama orang lain. Maka ia ingin perempuan itu memutuskan keputusan dengan tegas, apakah mau kembali atau tidak. Ini tergambar pada lanjutan syairnya sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu tipografi atau perwajahan puisi. Nah, tipografi atau perwajahan puisi ini yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Peranan tipografi dalam puisi ini adalah untuk menampilkan aspek artistik, visual, dan untuk menciptakan makna tertentu. Jadi pada puisi penerimaan ini, karya Chairil Anwar ini memiliki 6 bait dengan pola 2121. Pada bait pertama, ketiga, dan kelima terdapat 2 larik, sedangkan pada bait kedua, keempat, dan keenam itu terdapat 1 larik. Setiap awal larik puisinya menggunakan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik, serta tidak banyak menggunakan tanda baca lain, yang digunakan hanya tanda baca seru. Pada larik jangan tunduk tentang aku dengan berani. Yang ketiga yaitu adalah rasa, di mana rasa ini adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisi. Rasa pada puisi penerimaan ini adalah rasa semangat, pengharapan dengan sedikit kecemasan pada setiap baitnya. Harap dan cemas terdapat sang mantan kekasih yang akan berpikir dan menimbang penawarannya dengan matang hingga ia akan kembali kepadanya. Yang keempat yaitu nada, yaitu pada puisi penerimaan ini
adanya penuangan perasaan harap-harap cemas dan ketegasan. Pengharapan yang ia rasakan dikarenakan pada dasarnya ia masih mencintai kekasihnya yang dulu. Suasana yang timbul dalam membaca puisi penerimaan ini adalah romantisme. Suasana romantisme cinta yang dibuat akan memunculkan rasa haru akan cinta tulus manusia untuk menerima mantan kekasihnya kembali dan memberi kesempatan kedua untuk hidup bahagia hanya bersamanya. Selanjutnya yang kelima yaitu majas atau gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang disebut juga majas ini yang digunakan dalam puisi penerimaan adalah gaya bahasa perumpamaan atau jenis-jenis majas padanan kata dan majas personifikasi. Itu seperti pada majas perumpamaan terdapat pada ku tahu kau bukan yang dulu lagi, bak kembang sari sudah terbagi. Nah, pada majas personifikasi itu untukku sendiri tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Yang terakhir yaitu amanat. Nah, amanat ini adalah himbauan, pesan, atau tujuan yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya. Nah, jadi amanat yang terdapat pada puisi penerimaan ini adalah agar perempuan yang dimaksud si aku ini mempertimbangkan penawaran si aku dan memutuskan dengan tegas pilihan yang akan diambil perempuan tersebut. Puisi tersebut juga memiliki pesan untuk jangan pernah menduakan seseorang yang mencintaimu dengan tulus dan tanpa pamrih. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai menelaah pendekatan objektif karya seni yaitu dengan tema puisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.